Dia sanggup memulihkan itu. Amin. Ya, telur ayam dierami. Jadi anggap saja ini kandang ayam. Ya, kita semua dierami oleh Roh Tuhan. Saudara mengamini? Ya, supaya keluar dari sini ada perubahan. Luar biasa, amin. Ya, menetas. Kalau telur tidak menetas itu telur apa? Ya, jadi Kristen diramin Roh Kudus nggak netes-netes, nggak berubah-berubah, nggak ada pembaharuan sama sekali, tidak ada lahir baru sama sekali. Bagaimana itu telur? Ya, saudara jawab sendiri, saudara. Mari kita berdoa. Besem ha'ab we haben we ruach hakodes Elohe Echad. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan yang Esa. Bapa di sorga, kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih, karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat-Mu. Atas segala perkenanan Tuhan dalam hidup kami. Penyertaan kasih setiamu, perlindunganmu yang terus-menerus menyertai kami. Untuk itu kami mau menaikkan ucapan syukur kami yang tak terhingga kepadamu. Seraya senantiasa menyerahkan diri kami di hadapan Engkau. Sebab di dalam Engkau kami akan terpelihara dengan sempurna. Karena Engkau adalah pemelihara yang kekal. Saat ini di tengah-tengah persekutuan ibadah kami. Di hadapan hadirat Tuhan yang telah turun meliputi kami. Kami ingin meneduhkan hati kami. Menundukkan pikiran kami kepada otoritas kedaulatan firman-Mu. Karena firman-Mu itulah yang mengandung segenap kebenaran dan janji-Mu yang akan Kau berikan bagi kami untuk menjadi milik kami. Karena Roh-Mu itu sendiri yang akan mengerjakannya di tengah-tengah pewartaan ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Siang ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Ulangan pasal 7 ayat 17 sampai ayat 21. Ulangan pasal 7 ayat 17 sampai ayat 21. Kita akan membacanya saling sahut bersautan. Saya awali ayat 17 lalu jemaat 18. Dan seterusnya saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat 21. Ulangan pasal 7 ayat 17 sampai ayat 21. Jika sekiranya engkau berkata dalam hatimu, bangsa-bangsa ini lebih banyak daripadaku. Bagaimanakah aku dapat menghalaukan mereka? Ayat 18. yakni cobaan-cobaan besar yang kau lihat dengan matamu sendiri. Tanda-tanda, mujizat-mujizat, dan tangan yang kuat, lengan yang teracung, yang dipakai Adonai Tuhanmu untuk membawa engkau keluar. Demikian juga akan dilakukan Adonai Tuhanmu terhadap segala bangsa yang engkau takuti. Ayat 20. Janganlah gemetar karena mereka, sebab Adonai Tuhanmu ada di tengah-tengahmu. Tuhan yang besar dan dahsyat. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, lepas dari tangan Fir'aun, menyeberangi lautan, dan Tuhan membuat mujizat yang sangat dahsyat. Mereka dapat membelah lautan itu dan mereka selamat. Ketika mereka mulai menginjak ke tanah Kanaan, mereka berpikir mereka sudah lepas, bebas, tinggal menikmati untuk menerima janji Tuhan. Tapi kenyataannya masih ada hambatan, halangan, rintangan
untuk menerima janji Tuhan. Mengapa Tuhan izinkan itu terjadi? Karena supaya umat ini berada dalam dua keadaan. Satu, percaya firman Tuhan, apa yang dijanjikan Tuhan. Dua, taat akan perintah Tuhan. Proses itu terus menerus sampai pada umat saat ini. Tuhan janjikan segala sesuatu yang baik dalam hidup kita. Tapi realita hidup banyak sekali tantangan, rintangan, hambatan yang harus kita hadapi. Kenapa? Karena Tuhan ingin kita berlatih untuk percaya apa yang dijanjikan Tuhan. Firman Tuhan. Jadi terpaut, terpaku dengan firman Tuhan. Dan yang kedua adalah taat akan perintahnya. Karena itu ketika mereka melihat kenyataan seperti itu, tentu dia berpikir di dalam hatinya, dikatakan ayat 17. Bangsa-bangsa ini lebih banyak daripada aku. Sebetulnya kata lebih banyak itu memakai kata rabim. Rabim. Melebihi kemampuanku. Melampaui batas-batas kesanggupanku. Lebih besar dari kekuatanku. Acap kali kita juga seperti itu. Ketika kita menghadapi banyak masalah, problem kehidupan ini, tantangan, rintangan dalam hidup ini, acap kali kita tidak mampu. Besar sekali. Sehingga aku tidak sanggup. Dan itulah manusia. Memang harus demikian. Tetapi dikatakan di situ, dia bertanya, kalau tantangan ini besar sekali, bagaimana kira-kiranya aku bisa mengalahkan mereka? Aku bisa melewati tantangan, rintangan ini. Bagaimana aku bisa berhasil? Bagaimana aku bisa menang? Pertanyaan ini juga menjadi pertanyaan kita semua. Sehingga kata bagaimana, perhatikan ayat yang ke-17 ini. Bagaimanakah aku dapat menghalau mereka? Bagaimana aku dapat? Ya, bagaimana? Karena dikatakan kalau bagaimana aku dapat. Yaitu kata bagaimana itu eha. Eha uhal. Eha uhal. Bagaimana aku bisa? Pertanyaan ini diajukan. Dan Tuhan menjawab umatnya. Biarlah jawaban Tuhan ini menjadi pegangan kita semua. Amin. Sehingga dikatakan di situ, yang pertama kali dikatakan ayat 18, maka janganlah engkau takut kepada mereka. Janganlah engkau takut kepada mereka. Ini penting. Setiap orang pasti punya perasaan takut. Tapi bagaimana kita bisa mengalahkan rasa takut kita itu? Saudara, takutlah akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Saudara takut akan Tuhan? Ya, takut akan Tuhan itu berarti percaya, berserah penuh kepada Dia. Takut kepada Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh takut kepada Tuhan, tidak ada yang harus kita takuti selain daripada Tuhan. Selagi engkau takut kepada yang lain, engkau tidak sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, tidak ada yang harus ditakuti. Karena hanya Dia yang maha kuasa. Hanya Dia yang segala sesuatunya berkuasa atas kehidupan manusia. Katakan amin. Ya, itu takut akan Tuhan. Jadi takut kepada Tuhan. Tidak perlu takut lagi. Mari kita koreksi diri kita. Selagi kita takut lapar, takut ini, takut itu berarti engkau tidak sungguh-sungguh berserah, percaya, dan takut kepada Tuhan. Katakan, aku hanya takut kepada Tuhan. Karena itu Tuhan beri kekuatan, aku tidak perlu takut lagi apa yang aku hadapi. Amin. Itu takut akan Tuhan. Sederhana sekali. Karena percaya sepenuhnya, ya memohon kepada Dia sepenuhnya. Karena semua itu firman Tuhan. Kalau bukan karena firman Tuhan, kita tidak tahu apa-apa. Saya percaya karena Tuhan yang berbicara. Coba kita pikir sedikit. Saya bawa Alkitab. Anda orang sekarang jarang lagi bawa Alkitab ya.
Yaitu bawa HP ya, tidak apa-apa lah. Yang penting ada Alkitabnya. Coba tutup Alkitab ini. Apa yang kita tahu? Ada Tuhan? Ada Tuhan enggak? Dari mana kita tahu ada Tuhan? Kalau Tuhan yang tidak bicara kepada kita. Itu perkiraan kita, itu asumsi kita, itu pendapat kita, itu hasil kita. Itu bukan kebenaran. Dari Tuhan. Coba kalau tidak ada. Coba kita buka pertama. Coba tayangkan. Kejadian pasal 1 ayat 1. Kejadian pasal 1. Itu kan awal dari Alkitab. Kejadian pasal 1 ayat 1. Coba ditayangkan. Kita belajar bersama-sama. Belajar bersama-sama ya. Coba kita baca. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Lembaga Alkitab menerjemahkan Allah. Anda sebut tidak apa-apa. Saya tidak berani. Karena takut ingat yang lama saya. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan pada mulanya Tuhan. Dia yang menyatakan dirinya. Ada Tuhan. Bereshit bara Elohim. Ada Tuhan. Mula-mula. Kata Bereshit berarti bukan dia ada mula-mula. Dia memulai segala sesuatu. Tanpa dia tidak mungkin ada. Bereshit bara Elohim et hasi shamayim wiha et aretz. Menciptakan langit dan bumi. Baru kita tahu ada Tuhan. Langit dan bumi terjadi bukan begitu saja. Tapi diciptakan oleh Tuhan. Itu iman. Jadi Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Tuhan yang memulai segala sesuatu. Dari tidak ada. Kata bara mencipta. Dari tidak ada menjadi ada. Dia sanggup mengadakan segala yang ada. Kalau segala yang ada ini tampak diadakan oleh dia, maka tidak akan ada. Tuhan menciptakan. Sempurna langit bumi diciptakan. Sempurna. Masuk ayat yang kedua. Coba ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Kejadian 1 ayat 2. Ya, Kejadian 1 ayat yang kedua. Ya, apa dikatakan situ? Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Sampai di situ dulu. Bumi belum berbentuk. Bukan belum. Weha aretz hayeta tohu wabohu. Hayeta menjadi tidak berbentuk. Kenapa menjadi tidak berbentuk? Menurut tradisi kepercayaan Yahudi adalah ketika itu Lucifer jatuh. Diusir dari sorga turun ke bumi. Bumi menjadi kacau. Yang mengacau hidup kita, yang mengacau damai sejahtera, yang mengacau rumah tangga kita. Itu satu oknumnya. Tante Lucy. Ya, Lucifer maksud saya saudara ya. Lucifer. Dia mengacau. Tohu wabohu, kacau balau kosong. Wah. Ya, lalu gelap gulita menutupi samudra. Ya, wehose alfene tehom. Wehose, kegelapan alfene meliputi. Tidak ada unsur dan anasir yang tidak dikuasai oleh kegelapan. Semuanya rusak. Berapa lama kosong dan gelap gulita? Ilmu pengetahuan meraba-raba, mungkin miliaran tahun. Yang ngitung dari sini, saudara. Bagi Tuhan tidak terhitung dengan miliaran tahun. Kenapa? Karena Tuhan tidak punya kalender. Dia tidak tergantung dengan 1 kali 24 jam. Nah, itu penting sekali, cara ngitungnya beda. Alkitab itu tidak pernah menghitung 1 kali 24 jam. Karena matahari belum ada. Belum beredar. Hanya terang yang beredar. Ya, jadi semua kacau balau. Perhatikan ayat yang 2b. Ayat 2. Ya, dikatakan di situ apa? Dan roh Tuhan melayang-layang di atas permukaan air. Weru'ah Elohim merahefet. Merehefet. Coba ucapkan. Merehefet. Coba. Agak cadel India sedikit. Merehefet. Coba. Merehefet. Ya, melayanglah. Melayang-layang bukan seperti ini maksudnya. Itu bahasa kiasan. Maksudnya menguasai, meliputi, mengerami.
Bumi yang kacau balau oleh roh Tuhan dierami oleh dia. Bagaikan ya telur dierami oleh induk ayam. Telur waktu dierami apa? Lama-lama menetas. Berubah enggak? Berubah. Nilainya tambah enggak? Harga telur dengan harga ayam beda saudara. Jadi bertambah. Jadi perhatikan. Kalau bumi yang kacau balau, gelap gulita, sanggup dipulihkan oleh roh Tuhan untuk menjadi tempat tinggal yang baik. Apalagi hidupmu yang kacau balau. Undang Roh Kudus yang sanggup memulihkan itu semua. Katakan amin. Sanggup. Yang besar saja, yang dahsyat saja dia sanggup pulihkan. Apalagi karirmu, ekonomimu, rumah tanggamu, masa depanmu, dia sanggup. Merehefet. Apa kata? Merehefet. Coba sambil ngomong merehefet. Tuhan pulihkan. Tuhan rubah hidup saya. Amin saudara? Iya. Kalau engkau merasa tidak punya masa depan, undang roh Tuhan. Dalam nama Yesus. Dia sanggup memulihkan itu. Amin. Ya. Telur ayam dierami. Jadi anggap saja ini kandang ayam. Ya, kita semua dierami oleh roh Tuhan. Saudara mengamini? Ya, supaya keluar dari sini ada perubahan. Luar biasa, amin. Ya, menetas. Kalau telur tidak menetas itu telur apa? Ya, jadi Kristen diramin Roh Kudus nggak netes-netes, nggak berubah-berubah, nggak ada pembaharuan sama sekali, tidak ada lahir baru sama sekali. Pakai mana itu telur? Lo ya, saudara jawab sendiri, saudara. Ya, itu sampai di situ. Itu baru ayat 2. Coba perhatikan ayat 3. Hanya 3 ayat aja. Ini belum masuk ke sini ya. Ini. Saya agak senang karena tidak terbatas waktu setelah ini. Itu ya. Coba ya ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, jadilah terang, lalu terang itu Wayomer Elohim. Ya, Yehior, Wayehior. Jadilah terang, lalu terang itu jadi firman-Nya. Coba dari ayat pertama. Beresit bara Elohim. Tuhan sebagai pencipta. Beruah Elohim. Tuhan sebagai roh. Wayomer Elohim. Tuhan sebagai firman. Ada berapa Elohim? Ada berapa Elohim? Jangan bilang 3. Kita menyembah Tuhan yang Esa loh. Tuhan itu Elohimnya satu. Tapi pribadinya sebagai Bapa pencipta, sebagai roh, dan sebagai firman. Trinitas untuk menunjukkan bukan keberapaan, tapi kebagaimanaan. Sekali lagi, Trinitas bukan keberapaan. Makanya jangan suka main angka 3113, orang jadi bingung. Saudara, dia adalah kebagaimanaan. Dia itu bagaimana? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kata Bapa, kata Anak, jangan dicari mana ibunya. Sebab itu bukan berbicara tentang hubungan biologis. Hubungan keluarga bukan. Buktinya itu hanya istilah hubungan. Bahwa anak berasal dari Bapa. Firman berasal dari Tuhan. Sehakikat dia. Saya kasih contoh begini. Kita putra-putri bangsa Indonesia. Ya, kita disebut putra-putri bangsa Indonesia. Tanah air kita sebut apa? Ibu Pertiwi. Mana Bapak Pertiwinya? Loh, ada ibunya, ada putra-putrinya, tidak perlu cari bapaknya. Apa Bojonegoro itu bapaknya, saudara? Loh bukan, saudara. Jadi itu hanya istilah. Saudara pasti punya anak kunci? Ayo, mana ibu kunci sama bapak kunci? Apa gemboknya itu emboknya kunci gitu, saudara? Ya enggak, saudara. Itu hanya istilah. Anak tangga. Apa di sini bapaknya, di sini ibunya, lalu ininya disebut anak? Enggak. Jadi semua seperti itu. Kata Bapak, anak jangan dipikir mana ibunya. Lalu dicari mana bidannya. Itu bodoh itu saudara. Loh iya. Jadi supaya kita tahu. Jadi Tuhan itu Esa. Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Dengar Israel, Tuhanmu adalah Tuhan yang Esa. Tapi punya 3 keberadaan. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tidak apa-apa. Elohimnya tetap satu. Tapi Elohim dalam pencipta, Elohim di dalam roh, Elohim dalam firman. Wayomer Elohim. Berfirmanlah Tuhan. Apa? Jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Jadi pantas Yesus berkata, akulah terang dunia.
Semua Alkitab itu terhubung satu dengan yang lain. Tidak pernah ada yang terpisah. Kita hidup di dalam terang. Nah, kita masuk sekarang. Masuk ke sini. Bacaan kita ya. Jadi bagaimana? Maka jangan takut. Ya, kita sambung. Ingatlah selalu apa yang dilakukan Adonai Tuhanmu terhadap Fir'aun dan seluruh Mesir. Ingatlah selalu. Kata ingatlah selalu di sini untuk mengingatkan di sini. Ingat, coba ingat. Zahor tikor. Zahor tikor. Ingat. Artinya begini. Zahor tikor. Ingatlah. Apa yang Tuhan sudah lakukan. Dari mana kita tahu apa yang sudah Tuhan lakukan? Dari Alkitab. Jadi baca Alkitab. Membaca Alkitab ini berarti mengingat ulang. Ya. Zahor tikor. Berakar dari kata zahar. Ingat. Jadi mengingat sambil mengimani. Membaca Alkitab apa yang Tuhan buat terhadap umat yang dulu. Ya, kita mengimani. Pada waktu kita mengimani, kita menghadirkan kembali perbuatan Tuhan itu yang masa lalu terjadi dalam hidup kita sekarang ini. Katakan amin. Ya, jadi di situ perlu baca Alkitab. Banyak perbuatan Tuhan dijelaskan oleh Tuhan. Apa kamu tidak ingat? Ya, bagaimana aku melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Tanda-tanda, mujizat-mujizat. Dengan tangan yang kuat, dengan lengan. Apa bedanya tangan dan lengan? Tangan itu dipegang oleh Tuhan, lengan itu dipeluk oleh Tuhan. Itu umat Tuhan. Saya kasih contoh. Saya jadi Kristen ini ditahan 6 tahun dalam penjara. Ya, tahun 74 sampai tahun 80. Ya, itu mungkin ada yang belum lahir. Jadi zaman itu zaman Orde Baru, ada undang-undang namanya subversi. Ya, tahan dulu, tangkap dulu, baru periksa. Jadi 5 tahun lebih saya ditahan, nggak diadili, baru kemudian diadili ketika mendekati 6 tahun. Nah itu zaman dulu. Nah waktu saya sering dipindah-pindah, saya ditahan di Kopkamtib, Laksusda, Laksuspus, pindah-pindah. Periksa oleh Teperda, Teperdu, tim, periksa-periksa. Periksa-periksa hanya satu pertanyaan, apa sebab jadi Kristen? Jadi mereka ingin tahu apa sebab jadi Kristen. Saya bilang karena baca Alkitab. Saya jadi Kristen bukan diinjilin orang, bukan mendapat mujizat, melihat Tuhan hadir, enggak dengar suara Tuhan, enggak. Saya hamba Tuhan yang kelasnya biasa-biasa saja. Dari baca Alkitab, saudara ya, saya takut kalau Tuhan bicara langsung di telinga saya. Itu saya pikir saya bisa ada stadium ketiga itu. Jadi saya biasa saja. Jadi saya baca, lalu ditanya oleh tim ini. Masa hanya baca Alkitab jadi Kristen? Iya, saya bilang. Apa yang kamu baca? Saya baca seluruhnya sebetulnya. Tapi yang membuat saya klik untuk percaya Yesus, Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Firman itu adalah Tuhan. Baru terbuka hati saya. Ayat-ayat selanjutnya, ayat 14, firman itu menjadi manusia, tinggal di antara kita. Tidak seorang pun pernah melihat Tuhan, Bapak, kecuali anak yang ada di pangkuan Bapak. Dialah yang menyatakannya. SCG 1. Itu Yesus. Dia menyatakan kasih Bapak, menyatakan kehendak Bapak, menyatakan segala sesuatu tentang Bapak. Tidak seorang pun pernah melihat Tuhan, kecuali anak yang di pangkuan. Monogenes tuteos, satu-satunya. Saya percaya. Lalu dia bilang, mana ayatnya? Dia baca. Yohanes 1 dia baca, semua dia baca. Terus setelah baca dia bilang, saya tidak jadi Kristen. Kamu itu ngomong tuh yang benar. Katanya gara-gara baca ayat ini jadi Kristen. Sekarang saya baca tidak jadi Kristen. Oh beda Pak, saya dipilih Bapak tidak. Saudara percaya Yesus? Itu karena Tuhan pilih engkau. Amin. Patut kita bersyukur. Beri kemuliaan bagi dia. Kita manusia biasa saja, mungkin juga agak kurang taat. Ya, kurang, enggak terlalu baik juga kita, ayo. Ya.
Doa juga kadang-kadang panjang, kadang-kadang pendek. Ayo jujur, gak usah sok rohani saudara ya. Iya, apalagi kalau sudah sangat lapar. Loh iya, terima kasih Tuhan Am. Aminnya sudah masuk mulut gitu. Ya, ini tidak apa-apa. Tapi berbahagialah. Engkau bisa percaya karena Tuhan pilih kita. Patut kita syukuri, amin. Ya jelek-jelek gini ini pilihan Tuhan loh. Iya, itu penting sekali. Makanya ya pilihan itu penting. Jodoh juga harus dipilih. Jangan asal yang datang gitu saudara. Ya. Ya, apalagi sekarang anak-anak sekarang yang belum menikah. Ya hati-hati betul. Ya lihat dulu dia punya apa. Oh ya itu penting saudara. Jangan mau dibilangan begini. Mau enggak dek dari nol. Itu pasti tukang pom bensin saudara. Loh iya, itu penting. Harus cerdas, amin. Iya, jadi Yesus juru selamat dia punya sorga. Ada semua orang ingin mengantar orang ke sorga. Tapi belum pernah ke sorga. Bisa nyasar. Nah, kenapa saya percaya Yesus? Karena dia dari sorga. Akan ajak saya ke sorga. Pasti gak nyasar. Pasti gak nyasar. Pasti. Amin saudara. Itu. Nah sudah saya sering dipindah-pindahin. Waktu dipindah-pindahin, saya di Borgol. Ya, di Borgol. Pindahin ke Surabaya, kemana, naik pesawat, di Borgol. Tapi Borgolnya bukan Borgol kayak yang 21T itu, bukan. Yang begini, saudara. Borgolnya satu di tangan saya, satu di tangan penjaga. Jadi kami berdua gitu. Untung saya waktu itu pakai baju agak keren, sehingga orang mikir siapa yang ditahan. Loh ya kan itu ya. Saya di Borgol, dia di Borgol. Jadi saya bergerak, dia bergerak. Saya jalan, dia jalan. Saya duduk, dia duduk. Semua gerakan saya diikutin, tidak bisa dipisahkan. Sampai di pesawat, saya mau buang air kecil. Saya tidak dilepas. Diikutin. Saya sampai ke Tuhan, saya akan menipu tidak, mencuri tidak, korupsi tidak. Tapi kok susahnya sampai seperti ini. Kan tidak mungkin saya lari di pesawat kan. Mau lari kemana coba saudara? Emangnya ada sedia James Bond bisa turun dari pesawat udah pakai payung gitu. Ya nggak bisa walaupun ada parasutnya. Saya nggak berani. Saudara, karena belum punya pengalaman. Ya bagaimana bukanya. Memangnya itu payung kita biasa. Ya sudah. Ya, deh. Tapi dalam kesedihan saya seperti itu Tuhan bicara di hati saya. Di pikiran saya. Jangan sedih. Borgol itu artinya Immanuel. Tuhan beserta kita. Begitulah aku menyertai engkau. Tidak pernah aku tinggalkan engkau. Kemana saja engkau pergi. Oh ya. Oh. Saya jadi punya apa yang. Jadi kalau Tuhan izinkan kita susah. Itu kita supaya menghidupi firman. Ya, amin. Kita menghidupi firman supaya menjadi milik kita. Borgol artinya Immanuel, hanya saya. Pendeta lain tidak bisa meniru, karena belum ditahan. Nah, ya karena belum di Borgol. Jadi di situ mulai saya senang hati saya. Oh ini arti Immanuel, Tuhan tidak pernah melepaskan saya. Sedetik apapun, kemana saya pergi. Lalu karena saya senyum penjaganya nanya saya. Kenapa senyum-senyum? Oh ini arti Immanuel. Ya mulai saya injilin dia. Dia tidak bisa lari kan? Ya, dia tidak bisa tutup telinganya. Nah, tangannya ada di saya. Oh ya, dia terpaksa dia dengar saja. Saya tidak tahu dia percaya atau tidak. Pokoknya yang penting saya sudah sampaikan firman. Artinya begitulah. Tuhan menyertai kita. Jadi itu kita menghadirkan kembali semua perbuatan-perbuatan Tuhan dengan mengimani. Kita mengimaninya. Sehingga dengan mengimaninya, ya Zahor Tihor mengingatkan kembali segala sesuatu. Perhatikan ayat 19. Ya, dikatakan di situ. Tangan yang tak. Demikian juga akan dilakukan Adonai Tuhanmu terhadap segala bangsa yang engkau takuti. Jadi demikian juga Tuhan. Kita lanjutkan sekarang ini. Ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20. Kita lihat bersama-sama ayat yang ke-20. Kita lihat. Ya, perhatikan ayat 20. Kita baca. Apa dikatakan di situ? Ya, lagi pula. Ini karena penterjemahnya banyak orang Batak, jadi lagi pula dia. Nah, gitu. Sebetulnya ini kata tambahan gitu.
Bahasa aslinya wegam. Wegam. We dan lagi. Gam lagi. Jadi dan lagi. Lagi. Dan lagi, dan lagi, dan lagi. Artinya perbuatan Tuhan, mujizat Tuhan bukan satu kali. Dia bisa sanggup berkali-kali. Lagi pula. Ya, lagi. Terus langsung saudara mengimani, percaya. Amin. Dulu dia tolong umatnya, dia akan tolong kita semua. Amin. Hari ini juga. Wegam. Dan lagi. Tuhan dikatakan di situ apa? Ya, akan melepaskan tabuhan menyerbu mereka. Tabuhan. Apa tabuhan yang bagaimana? Sama seperti tembok Jericho roboh karena bunyi suara trompet sangkakala. Ya. Bisa saja Tuhan pakai suara alam untuk menakuti mereka, untuk mengalahkan mereka. Ada sesuatu yang tidak bisa kita tahu. Cara Tuhan menolong tidak bisa diatur oleh kita. Tuhan sanggup. Ya, karena itu jangan takut. Saya waktu diperiksa di Surabaya yang paling berat, saya disetrum. Ya, orang lain disetrum suruh ngaku, saya disetrum suruh nyangkal. Disetrum. Berulang-ulang. Dan itu pemeriksaannya selalu malam kalau penyiksaan. Disetrum, pingsan, digotong ke kamar, dibantu oleh teman-teman sekamar. Yaitu dikasih supaya sadar. Zaman dulu ada minyak angin namanya PPO. Ya, saudara, jadi saya ditaruh di sini. Sadar sampai panas hidung saya, saudara. Nah, gitu. Berulang-ulang. Besok pagi strum lagi. Berulang-ulang. Saya waktu ditangkap, saya sedang sekolah pendeta di Batu Malang. I3. Saya sekolah pendetanya di Batu Malang. Ya. Dan Batu Malang tahun 74 itu dingin sekali. Dingin sekali. Kalau dingin saya punya kelemahan tubuh dalam fisik saya. Yaitu rematik saya kumat. Sendi-sendi tulang saya di kaki ini bengkak. Ya, sakit sekali. Dikasih obat remason 1 botol juga enggak mempan. Tapi sejak disetrum sembuh total. Iya. Sejak disetrum sembuh total. Sampai hari ini. Enggak kumat lagi. Saya ingin tanya, orang nyetrum saya ingin nyembuhin rematik saya atau ingin nyiksa saya? Ingin nyiksa. Tapi Tuhan bisa balik menjadi kebaikan bagi kita. Karena itu jangan takut dengan niat orang jahat. Orang boleh berniat apa saja terhadap kita. Tapi percayalah Tuhan peliharakan kita. Tuhan buat justru itu menjadi kebaikan. Tapi jangan saudara yang rematik lalu nyetrum, saya tidak tanggung jawab ya. Saya tidak tanggung jawab. Ya. Saya disetrum Anda tertawa. Ya. Lalu, iya. Tapi percayalah, Anda pun akan tertawa saatnya nanti ketika engkau melewati kesusahan. Karena ada pertolongan Tuhan, ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Engkau akan tertawakan segala kesulitan, kesusahan, masalahmu. Katakan amin. Ya, beri kemuliaan bagi dia. Kita akan merasakan itu. Dan itulah cara Tuhan. Dia sanggup melakukan bunyi-bunyian. Saya itu secara simbolis. Sekarang secara harfiah bisa saja. Bunyi yang ada di dalam ibadah kita. Apa yang bunyi dalam ibadah kita? Alat-alat musik ini. Ketika dia berbunyi, bersuara, saudara percaya. Apalagi bersuara berbunyi untuk memuja Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Saya percaya suara mujizat keluar dari situ. Memberikan kekuatan dan pertolongan kepada kita. Mengalahkan segala masalah kita. Katakan amin. Ya. Maka pujilah Tuhan dengan sesungguh hati. Amin. Saya percaya dari situ. Nah kita teruskan sekarang ini. Ya masih kita teruskan ayat yang terakhir saja. Nah setelah lagi pula tadi. Ya. Maka ayat 21 apa? Janganlah gemetar karena mereka. Sebab Adonai Tuhanmu ada di tengah-tengahmu. Tuhan yang besar dan dahsyat. Sebab Adonai Tuhanmu ada di tengah-tengahmu. Saudara percaya? Tuhan ada di tengah kita. Amin. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Oh iya, dia ada. Tapi kita tidak terlihat. Kenapa tidak terlihat? Mata kita ini sudah banyak polusinya.
Ya, ada mata-mata, ada mata keranjang, ada macam-macam lah saudara ya. Jadi itu. Tapi kita punya mata iman. Bisa melihat Tuhan ada di tengah kita. Tuhan yang besar dan dahsyat. Tuhan yang besar dan dahsyat. Gadol. Gadol itu besar. Besar kekuasaannya, besar segala sesuatunya. Tuhan itu besar. Dan dahsyat. Dahsyat bahasa Ibraninya Nora. Nora. Coba. Nah, hati-hati yang dengan nama Nora. Dahsyat dia saudara ya. Oh iya Nora. Tuhan besar dan dahsyat. Saya percaya. Ya amin. Tuhan yang ada di kita, ada di tengah-tengah kita. Tuhan yang besar dan dahsyat. Dia sanggup memberikan kelepasan kepada kita, kemenangan kepada kita. Apapun yang kita hadapi. Serahkan kepada Tuhan. Saya percaya. Ya, imani. Amin. Setiap doa. Tuhan ada di tengah-tengahku. Tuhan ada dalam hidupku. Tuhan ada dalam keluargaku. Ya, dan dia besar dan dahsyat. Tidak ada yang tidak dia sanggup. Tidak ada yang bisa menandingi dan melebihi dia. Karena itu dia sanggup. Dengan iman yang demikian. Apapun yang kita hadapi. Percayalah. Saudara akan melihat pertolongan Tuhan. Dahsyat. Amin. Loh iya. Saya tidak pernah berpikir. Rematik saya bisa hilang. Harus ditahan dulu. Harus disetrum dulu. Ya. Tetapi itulah cara Tuhan. Memberikan pertolongan di luar perkiraan kita. Mari kita berdoa.